Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali berjumpa di dalam program Sapaan Gembala BPD Jabatara. Bersama dengan saya, Pendeta Sandi Bahagia, saya Gembala Sidang di Gereja Baptis Indonesia Pangrango, Bogor. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita masuk di bulan Desember, tepatnya tanggal 1 Desember, dan biasanya di bulan Desember ada banyak umat Tuhan sudah memulai merayakan Natal. Nah, Natal salah satunya yang paling utama berbicara tentang kasih Allah yang besar. Nah, hari ini firman Tuhan yang saya hendak sampaikan, saya beri judul Kasih Allah yang besar, yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Dan saya percaya banyak di antara saudara yang menghafal ayat ini. Firman Tuhan berkata, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan Putra yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya meyakini, mungkin berbeda dengan saudara, tapi saya meyakini bahwa ayat ini adalah menyatakan intisari Alkitab, bahwa kasih Allah yang besar dinyatakan bagi umat manusia. Nah, saudara, ada 3 hal tentang kasih Allah yang besar ini. Yang pertama adalah bahwa kasih Allah yang besar dinyatakan untuk orang berdosa. Kasih Allah yang besar dinyatakan untuk orang berdosa. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara, kata dunia di dalam tulisan Yohanes dan beberapa tulisan Rasul Paulus menyatakan tentang keberdosaan. Kalau saya boleh sederhanakan ayat ini boleh berkata demikian, karena begitu besar kasih Allah akan orang berdosa. Saudara, pertanyaannya, siapakah orang berdosa itu? Alkitab mengatakan di dalam Roma 3 ayat yang ke-10 ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi tidak ada seorang pun di dunia ini yang benar di hadapan Tuhan, karena kita sudah berbuat dosa. Bahkan Roma 3 ayat 23 berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tanpa terkecuali, semua orang berdosa, termasuk saya adalah orang berdosa. Nah, saudara, namun firman Tuhan jelas berkata di dalam Yohanes 3:16 bahwa kasih Allah yang besar itu dinyatakan buat orang berdosa. Dan Alkitab menyatakan bahwa tidak ada dosa besar atau dosa kecil. Dosa adalah dosa. Mungkin ada yang berkata, pendeta, saya hanya melakukan dosa kecil-kecil saja. Saya nggak pernah bunuh, saya nggak pernah korupsi. Hanya emosi, hanya amarah. Tapi saya mau katakan sekali lagi, dosa adalah dosa. Dosa telah memisahkan kita dari kasih Allah yang besar tadi. Dosa telah memisahkan kita dari surga. Dosa membuat kita layak untuk masuk ke neraka. Saudara, sekali lagi berita sukacitanya bahwa Allah mengasihi orang berdosa. Allah mengasihi saudara dan saya. Kalau demikian Tuhan mengasihi orang berdosa, demikian Tuhan mengasihi kita yang sudah berdosa. Marilah sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang sudah percaya Yesus, kita mengasihi setiap orang tanpa syarat. Kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena sekali lagi bahwa Allah mengasihi orang yang berdosa. Yang kedua, tentang kasih Allah yang besar, bahwa kasih Allah yang besar hanya dinyatakan melalui Yesus Kristus. Jadi kasih Allah yang besar itu hanya dinyatakan melalui Yesus Kristus. Saya ulangi Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anak yang tunggal? Dari Bapa di surga adalah Yesus Kristus. Saudara, Bapa di surga tidak menetapkan banyak jalan keselamatan. Jalan keselamatan hanya ditetapkan satu, yaitu melalui Yesus Kristus.
Dan Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara, di dalam versi bahasa Inggris dikatakan, "I am the way, I am the truth, I am the life." Akulah satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lain. Yesus mengatakan, "Akulah satu-satunya jalan." Bukan akulah salah satu jalan, tapi akulah satu-satunya jalan ke surga. Dan tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi sekali lagi, hanya ada satu jalan ke surga, yaitu melalui Yesus. Dan di dalam Kisah 4 ayat 12 firman Tuhan mengatakan, "Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan." Tidak ada nama lain. Tuhan tidak menetapkan nama lain agar saudara dan saya diselamatkan. Hanya melalui Yesus Kristus. Saudara, ada banyak orang di luar sana, termasuk dulu saya sebelum percaya kepada Yesus, berpikir bahwa ada banyak jalan menuju ke surga. Ada banyak jalan menuju Roma. Mungkin semua agama bisa diselamatkan. Dulu pemikiran saya seperti itu. Dan banyak orang di luar sana berpikir demikian. Tapi Alkitab sekali lagi tidak menyatakan demikian. Firman Tuhan mengatakan hanya ada satu jalan keselamatan. Hanya ada satu jalan ke surga, yaitu melalui Yesus Kristus. Jadi kasih Allah yang besar dinyatakan hanya melalui Yesus Kristus. Saudara tetap percaya, saudara tetap pegang teguh bahwa hanya ada satu jalan keselamatan. Kita tetap menghormati keyakinan agama lain, saudara-saudara kita, tapi kita pegang teguh bahwa hanya melalui Yesus ada jalan keselamatan. Tanpa Yesus, manusia tidak bisa selamat. Dan yang ketiga, tentang kasih Allah yang besar, bahwa kasih Allah yang besar dinyatakan agar orang berdosa masuk surga, diselamatkan. Bahwa kasih Allah yang besar itu dinyatakan dengan tujuan agar manusia berdosa diselamatkan. Saudara, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak masuk neraka, melainkan beroleh hidup yang kekal, yaitu di surga. Nah, saudara, kasih Allah yang besar bertujuan agar kita diselamatkan dan masuk ke surga. Syaratnya hanya satu, saudara, yaitu percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudara, bagi saudara yang mendengarkan khotbah ini, saya tahu bahwa saudara sudah percaya Yesus. Tetap pegang teguh iman saudara. Jadilah saksi bagi orang-orang di sekitar saudara, orang-orang yang belum mengenal Yesus. Mungkin itu orang tuamu, mungkin itu anakmu, mungkin itu keponakanmu, keluargamu, sahabatmu, bahkan mungkin tetanggamu. Mereka yang belum percaya kepada Yesus dan saudara yakin mereka akan binasa tanpa Yesus. Jadilah saksi. Namun bagi saudara yang menyaksikan khotbah ini dan saudara memang belum percaya Yesus, ini adalah waktu yang terbaik. Terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara percaya kepada Tuhan Yesus, maka engkau pasti diselamatkan. Dosamu diampuni. Bukan karena perbuatanmu, tapi murni karena anugerah Tuhan, karena karya Tuhan menyelamatkan orang berdosa. Demikian firman Tuhan tentang kasih Allah yang besar. Tetap pegang teguh iman kita, tetap semangat dan tetap percaya. Tuhan Yesus pasti memberkati.